Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwah, perkenalkan, saya Ahmad Aufa Onajiha dari Mansatu Yogyakarta hendak mengikuti lomba syarah hadis yang diadakan Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan syarah hadis tentang ghadab atau marah yang saya beri judul Kemampuan Mengendalikan Marah sebagai soft skill penting untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Hadis pokok yang akan saya syarah adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ausini qala la taqtab faradta miraran qala la taqtab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Lalu lelaki itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayuhal ikhwah, akhir-akhir ini banyak kejadian yang viral di media sosial mengenai dampak buruk dari perilaku ghadab. Misalnya di Jakarta ada seorang pekerja yang tega membunuh majikannya karena marah disebabkan oleh rasa tersinggung. Peristiwa lainnya, misalnya karena marah dengan perilaku berkendara yang ada di jalan raya, seorang pengemudi mobil bertindak ugal-ugalan yang menyebabkan kecelakaan hebat yang mengakibatkan kematian orang yang tidak bersalah. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, ayuhal ikhwah, sangat tepatlah substansi hadis yang sudah disebutkan tadi yang menekankan la taghdab, jangan marah. Bahkan Rasul pun mengulang la taghdab berkali-kali ketika kesempatan sahabat itu bertanya. Ini menandakan betapa pentingnya kita mengendalikan ghadab atau marah sebagai soft skill yang penting untuk hidup sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 ditegaskan bagaimana parameter seseorang itu disebut sebagai muttaqin yang layak mendapatkan maghfirah dan surga yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhimina al-ghaidha, dan mengendalikan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Ayat Al-Quran ini menegaskan kemampuan mengendalikan marah, kadhimin al-ghaidha, merupakan kunci penting dalam meraih sukses, meraih maghfirah dan surga dari Allah. Ini juga menandakan betapa pentingnya tadi memiliki kemampuan soft skill, menahan amarah, dan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan menahan amarah ini bukan berarti kita menjadi orang yang lembek atau lemah ya. Tapi justru orang yang menahan amarah ini adalah orang yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis An Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati, inna syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah
Seorang yang kuat itu yang mampu mengalahkan orang lain, dalam arti merobohkan orang lain dengan kekuatan fisik. Innamasy-syadidu, tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika dia sedang marah. Nah, ayuhal ikhwah, bagaimana strategi kita mengendalikan ghadab atau marah ini? Pertama, yaitu kita harus menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Seperti yang dikatakan oleh pendapat Al-Khattabi di dalam kitab Fathul Bari halaman 400 karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dijelaskan Al-Khattabi ketika memaknai sabda Rasul la taghdab, yaitu menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah kepada ghadab itu. Memang emosi marah ini tidak dilarang karena itu fitrah manusia, namun bukan berarti kita biarkan dan kita tidak kendalikan. Emosi marah ini tentu harus dikendalikan dan dituntun dengan sesuai ajaran Islam agar mampu bermanfaat di kehidupan manusia. Lalu yang kedua adalah kita harus terus-menerus melatih skill bagaimana mengendalikan emosi marah ini. Seperti kita menghargai orang lain, lalu itu tidak boleh mudah tersinggung apabila kita dikatakan yang buruk oleh orang lain. Dan hal ini tidak hanya dalam sekali waktu saja, namun hingga akhir hayat kita. Lalu yang terakhir, yaitu kita harus memiliki sifat rendah hati di dalam setiap jiwa kita. Ini masih dalam kata Al-Khattabi, karena marah itu biasanya muncul dari sifat angkuh, sehingga kita harus mengendalikan marah kita dengan menghiasi perilaku kita dengan sifat yang rendah hati. Sebagaimana dalam kalimat yang sangat penting di dalam hadis tadi, innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sesungguhnya orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Berarti orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Sebagaimana yang terpenting dalam mengendalikan amarah itu adalah seperti dalam pendapat Al-Tufi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Jadi kita menahan amarah itu coba kita gabungkan konsepnya itu dengan mentauhidkan Allah. Karena jika kita marah, berarti kita itu menyalahi kehendak Allah, yaitu manusia menghambakan diri kepada Allah. Maksudnya begini, ketika kita sedang marah itu adalah kehendak dari setan. Padahal kita ini harus menghambakan diri kepada Allah, sehingga marah itu tidak layak bagi kita dan kita tidak boleh marah. Sehingga ini dapat kita simpulkan, kita sebagai muslim yang ingin menjadi muttaqin harus mampu mengendalikan marah dalam keadaan apapun dan senantiasa mengingat keutamaannya, agar kita mendapatkan sukses bahagia di dunia dan di akhirat dan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Darda, qultu ya Rasulullah, dalini ala amalin yadkhilni ilal jannah. Qala la taghdab. Aku berkata, Abu Darda berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa membuatku masuk surga. Rasul menjawab, janganlah marah. Sehingga kita bisa menanamkan dalam hati kita sebagai motivasi terkuat bahwa tidak ada satupun balasan bagi orang yang menahan amarah kecuali surganya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengendalikan marah sesuai petunjuknya, apalagi di masa pandemi ini, di mana seseorang mentalnya semakin melemah dan memicu semakin banyak kemarahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.